Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Wilison Witabayun. Masih bersama saya Najib Mukhtar sebagai host di episode kali ini. Di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang, sama seperti di episode sebelumnya, ya, kita masih bersama Ustadz Junaidi, ya, salah satu alumni mahasiswa Universitas Al-Azhar dan melanjutkan pendidikannya magisternya di Universitas Indonesia. Betul, Ustadz ya? Betul sekali. Gimana kabar antum hari ini, Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Antum baik ya? Alhamdulillah, ya Allah. Antum terlihat sangat fresh hari ini, Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, sangat cerah, sangat terang. Berkat cahaya dari Saya dari lighting ini ya. Iya. Ya, Ustadz, kita ini pengen banget bahas perkara seputar Ramadan, Ustadz. Ya, baik. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ya, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sering banget lewat, ya. Tapi orang itu jarang memperhatikannya, gitu. Yeah. Bahkan ini pertanyaan bisa jadi diulang-ulang terus-menerus setiap tahunnya gitu. Tapi masih aja ditanyakan gitu. Nah, banyak yang lupa misalnya. Banyak yang lupa. Makanya kita harus diingatkan ya. Diingatkan setiap hari, setiap tahun. Ramadan kan cuma sekali aja. Ya. Kan mendekati menjelang Ramadan, kita harus Kita harus perbaiki niat ya. Kita harus perbaiki niat, kita harus sucikan hati gitu. Kalau udah masuk bulan Ramadan itu, kita kan harus ucapin niat. Ya. Ya. Nah, sebenarnya pengucapan niat untuk puasa itu harus apa enggak sih? Apakah cukup dalam hati atau memang harus diucapkan oleh lisan? Nah, ini sebelum kita bahas tentang niat, kebanyakan kita kan melakukan ibadah pasti diawali dengan niat semuanya pasti. Betul. Jadi kita merujuk kepada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya aw limra'atin tunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang mana artinya setiap manusia itu, ya kan, setiap perbuatan itu harus dilandasi dengan niat. Ya kan? Dan setiap niat itu, setiap orang itu pasti mempunyai niatnya masing-masing. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka pahalanya juga akan mendapatkan untuk Allah dan Rasulnya juga berarti. Barang siapa yang hijrahnya atau niatnya untuk dunia atau untuk perempuan yang ingin dia nikahi, ya kan, biar dia pamer sebagainya menjadi orang alim, maka dia yang dia dapatkan juga seperti itu juga. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang dia niatkan seperti itu. Nah, dalam konteks ini kan niat ini perlu kita luruskan lagi. Terkadang kita sebagai manusia suka melenceng daripada niat dan tujuan utama kita. Iya, sering bahkan. Sering banget ya. Ya kan? Kadang ada juga yang menyalahartikan niat ini. Ya, niatnya baik tapi dikira jahat. Iya, banyak gitu. Banyak yang perkara kan. Nah, kalau di dalam ibadah sendiri, itu emang semuanya, ulama secara keseluruhan itu mewajibkan yang namanya niat. Karena yang membedakan antara ibadah yang satu sama ibadah yang lain, itu niat. Kan beda kan niat sholat sama niat mau haji, mau zakat, mau puasa kan beda semua. Betul. Nah, itu dia yang membedakan ibadah yang lain itu niat. Nah, sekarang itu perbedaannya itu apakah niat ini harus dilafatkan ataukah cukup dalam hati aja? Karena kan niat ini kan urusan hati, mahalul qalb. Nah, di sini sebenarnya terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama yang mengatakan ya harus dengan niat secara hati dan juga dilafatkan biar jelas gitu kan. Ada juga yang cukup dalam hati aja, jadi nggak perlu kita lafazkan gitu kan. Seperti itu. Ada juga kalau cuma melafazkan doang nggak ada di hatinya berarti juga salah itu seperti itu. Nah, pokoknya di antara perbedaan pendapat ini ya kita lebih afdolnya mengambil niat dan juga harus dilafazkan biar jelas kita ini mau ibadah apa sih, kita ini mau sholat atau mau puasa, kita mau nikah atau mau ngapain kan harus jelas. Jadi niat kita tuh harus jelas. Orang-orang juga seperti melakukan kejahatan ya kan, seperti pembunuhan berencana sama pembunuhan nggak berencana kan itu dibedakan apa? Niat. Yang ini dia nggak niat nggak sengaja, yang ini memang sengaja dia pengen membunuh seperti itu. Oh iya benar. Jadi yang membedakan antara amal ibadah itu adalah niat. Jadi niat harus benar-benar dibedakan, harus kalau bisa dilafatkan biar lebih jelas lagi.
Iya, ini itu juga bisa membedakan antara yang wajib dan sunnah ya. Ya, wajib dan sunnah. Kayak puasa Ramadan kan wajib. Sedangkan selain Ramadan itu kan sunnah. Kecuali qada. Nah, niat itulah yang membedakan antara sunnah dan yang wajib. Ya, betul. Jadi niat itu tempatnya di hati. Di hati. Ya, kita ucapkan dalam hati, tapi kita lafaz juga. Untuk membantu apa yang kita ucapkan dalam hati itu ya. Nah, ada orang salah kaprah nih, Zat. Iya. Ya. Beberapa sebagian dari orang itu mereka puasa, niatnya bukan puasa, tapi niatnya seperti buat diet. Oh iya. Atau enggak untuk untuk kesehatan badannya gitu. Itu gimana, Zat? Ya, banyak kan orang-orang di dalam hadis dikatakan banyak orang-orang yang berpuasa ya kan tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Nah, mungkin itu karena apa, salah niat di awal. Jadi niatnya benar-benar nggak teguh, nggak kokoh. Akhirnya dia nggak sampai tujuannya. Kan tujuan daripada puasa itu kan man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa secara keimanan, dia harus yakin dulu. Yakin nggak? Ini percaya sama Allah nggak? Rukun-rukun iman tuh dia mencukupin nggak? Terus wahtisaban, ihtisabannya apa? Mengharapkan ridhonya Allah. Karena Allah, ya kan? Di dua hal ini, keimanan dan mengharapkan ridho Allah. Baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Baru bisa diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kalau dia tidak dapat dua hal ini, keimanan dia dan juga tujuan dia nggak mendapatkan pahala daripada puasa itu sendiri. Bahkan tidak mendapatkan ampunan yang dijanjikan oleh Allah tadi. Jadi kalau niat kita hanya diet, ya kalau dietnya dapat ya. Kalau dietnya nggak dapat, ya kan, dan nggak dapat pahala, nggak dapat dietnya, sia-sia semuanya jadinya. Tapi puasanya tetap sah ya? Ya puasanya kalau secara syariat, secara cara ya betul. Tapi kalau secara niatnya salah itu, sila kata kita udah betul caranya, ya kan? Niatnya benar, caranya udah benar, tapi niatnya salah. Gitu. Makanya tadi dikatakan banyak orang puasa, tapi cuma dapat lapar sama haus aja. Haus aja. Soalnya ya niatnya udah salah gitu. Niatnya bukan untuk puasa, tapi untuk diet ataupun untuk kesehatan badan. Padahal kalau kita niatkan untuk puasa, ya semuanya juga dapat gitu. Ya otomatis udah otomatis ngikut gitu kan. Diet dapat, sehat dapat, pahala dapat, gitu. Baik-baik. Kalau kita menentukan satu hal karena karena pengen diet, kalau nggak karena pengen pamer, ya akhirnya nggak dapat semuanya. Dietnya nggak dapat, ini yang nggak dapat, pahalanya nggak dapat. Iya kan? Dan ini berlaku untuk semua ibadah. Untuk semua ibadah. Nggak cuma puasa aja. Betul. Karena banyak orang yang ibadah itu ya niatnya, bahkan nauzubillah ya, mungkin sebagian orang juga ada niatnya untuk pamer, ya kan. Ada juga mungkin bahkan niatnya untuk mendapatkan dunia, Zat. Iya. Ya kan, dia ibadah nih, tapi ibadahnya ya untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan pahala atau mendapatkan ridho Allah, tapi untuk mendapatkan dunia gitu. Justru ini adalah yang salah, niat yang salah. Dunia ini kan luas kan, baik itu ya materi, mungkin itu ketenaran, atau mungkin hal-hal yang lain lah, pokoknya banyak tentang dunia ini kan. Ya, tetap bersama kami ya di We Listen with Tabayun setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami di We Listen with Tabayun. Kita tadi udah bahas tentang niat ya. Kita udah bahas tentang niat orang puasa untuk diet ya. Salah niat lah gitu untuk hal-hal yang lain, bukan karena Allah, bukan memang untuk puasa. Nah, ini juga di zaman era digital ini kan kita sangat mudah untuk mendapatkan informasi dan juga akses yang baik maupun buruk gitu. Iya, betul. Ya kan? Sangat mudah untuk kita dapatkan. Tapi memang kebanyakan di era digital ini kita sangat mudah untuk menerima akses yang buruk. Nah, ketika sedang berpuasa, kita kan sekarang bekerja kan nggak jauh-jauh dari gadget. Iya. Nggak jauh dari device, dari internet, dari sosial media bahkan. Betul. Nah, gimana nih kalau misalkan lagi puasa? Ternyata nggak sengaja kita melihat postingan ya ataupun gambar yang tidak senonoh lah, yang memang itu tidak pantas untuk dilihat, tapi nggak sengaja di sosial media ketika kita sedang berpuasa, Ustadz. Iya, betul. Gimana itu, Ustadz? Oke, bagus.
Di sini perlu kita lihat dulu di dalam ayat Al-Qur'an kan dijelaskan waqulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah bagi seorang mukmin untuk menjaga pandangan mereka dan menahan kemaluan mereka dan sebagainya. Dan juga begitu juga buat mukminah ya kan waqulil mu'minati yaghuddna min absarihinna untuk menjaga pandangannya. Nah, bukan hanya di bulan puasa, di luar bulan puasa pun kita dianjurkan kepada Allah, disuruh kepada Allah untuk menjaga pandangan kita dan menjaga kemaluan kita. Di sini Allah memerintahkan untuk menjaga. Nah, bagaimana kalau konteksnya kita dalam keadaan tidak sengaja? Ini saya tidak sengaja kan, bukan disengaja kan? Ya pastinya sama seperti kita misalnya minum dan makan tidak disengaja. Ya kan? Itu juga tidak membatalkan daripada puasa itu sendiri. Oh, kalau nggak sengaja nggak batal. Ya, tetapi dengan syaratnya kita tidak sampai berlarut-larut gitu kan. Oh, nggak sengaja ya. 2 kali nggak sengaja lagi, 3 kali nggak sengaja. Dilanjutin gitu ya. Itu namanya disengaja ya kan. Ini harus kita bedakan antara sengaja sama nggak sengaja. Kalau nggak sengaja itu berarti dia sekali lihat langsung dia berpaling gitu kan. Langsung memindahkan pandangan atau nggak memindahkan ke hal-hal yang lain. So istighfar gitu ya. Nah, nggak memindahkan hal-hal yang lebih positif gitu kan. Beda kalau sama orang yang pura-pura sengaja, pura-pura nggak sengaja. Iya. Nggak sengaja, nggak tahu. Itu terus postingannya kan. Nah, ini yang perlu kita hindari. Makanya kita sebagai Muslim ketika bulan puasa itu ya lebih baik kita kurangin hal-hal yang sosmed ini ya kan. Mungkin scroll TikTok atau Instagram dan sebagainya mungkin bisa kita kurangin. Kita perbanyak scroll Al-Qur'an sekarang mungkin. Scroll Al-Qur'an, scroll ilmu ya kan. Jadi hal-hal kita tuh diisi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Betul. Mungkin kalau ada kerjaan ya nggak apa-apa kita sehari kerjaan. Setelah itu mungkin kita berikan hal-hal yang lebih baik daripada scroll seperti itu. Iya. Kita juga harus sadar diri ya. Karena kan kita harus bertanya pada diri kita kan. Betul. Apa lebih banyak buka Qur'annya atau buka HP-nya dengan lebih banyak baca komentar netizennya atau baca Al-Qur'annya gitu ya. Gitu. Justru kita harus introspeksi diri dan juga harus bermuhasabah gitu kan. Nah, kalau misalkan gini Seth, ketika puasa kita lupa mengucapkan niat. Iya betul. Kita lupa melafazkannya gitu. Iya. Nah itu puasanya sah tau nggak? Oke, sesungguhnya ada beberapa pendapat ulama ya dalam hal tentang niat ini. Ada yang bilang ta'yinun niat ini apakah secara setiap hari ataukah ta'yinun niat ini secara bulan, 1 bulan full. Jadi 1 kali untuk 1 bulan. 1 bulan seperti itu. Gitu. Jadi ada yang bilang tajdidun niyah itu apakah setiap hari gitu. Ada yang bilang kalau buat yang puasa selain bulan puasa Ramadan itu abang harus setiap mau puasa Senin Kamis sebagainya itu harus diucapkan terus setiap hari. Tapi kalau bulan Ramadan ini cukup 1 kali mungkin karena dia bulan 1 full. Kita puasa full, nggak mungkin kita habis itu nggak puasa, besok puasa lagi nggak puasa, habis itu pasti nggak mungkin kan kita terus 30 hari ini continue. Full puasa. Nah, makanya ada yang bilang juga pendapat ulama harus udah kita mengucapkan usolli misalnya nawaitu sauma ramadhana kamilan an adai fardhi Ramadan hadhihi sanatil lailatan. Jadi ketika dia misalnya besok lupa untuk niat misalnya hari-hari selanjutnya, ya udah nggak apa karena dia udah niat di awal 30 hari Ramadan langsung dia berniat puasa. Seperti itu. Selama bulan puasa ini dia berniat full seperti itu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan harus ta'yin, kita harus jelaskan, tentukan tiap waktu, setiap malam gitu. Setiap malam kita harus nyebutin saya usolli, saya nawaitu sauma godin, anadain fardhi syahri Ramadan hadzi sanatillah dan sebagainya. Itu harus disebutin. Tapi semuanya tanya ikhtilaf. Tapi ya kalau misalnya kita ketiduran misalnya Isya, habis sholat tarawih, misalnya habis maghrib misalnya kan atau apa, ketiduran, atau mungkin habis Isya ketiduran, habis itu tahu-tahu udah pagi jam 6 pagi, ya udah kita tetap puasa. Karena kita emang niat kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena kita emang udah niat dalam hati. Seperti itu ya kan. Walaupun secara lafaz kita nggak mengucapkan, tetapi secara keinginan kita sebelum tidur dan keinginan kita ketika masukin bulan suci Ramadan, kita emang udah berniat untuk puasa 1 bulan full. Seperti itu. Berarti memang sudah dirapel di awal ya. Ya. Jadi boleh. 1 kali niat itu untuk 1 bulan full selama 30 hari. Nah kalau misalkan kan banyak nih orang nih ketika bulan puasa kan mereka melaksanakan ibadah-ibadah
ya, yang untuk menambah pahala mereka, seperti baca Al-Quran, zikir, atau mungkin sholat sunnah. Nah, kalau ada orang dia memposting atau memamerkan ibadahnya, tapi bukan puasanya nih, tapi ibadah lainnya seperti dia sedang baca Quran, tapi dia posting, dia pamerkan, itu akan membatalkan puasanya apa enggak? Ini kan ibadahnya berbeda nih. Iya, berbeda. Puasa sendiri, dia posting baca Quran dan sebagainya itu sendiri. Itu kan maksudnya kalau emang niatnya untuk pamer, untuk ujub dan sebagainya, ya maksudnya adalah ria nanti kan. Dia membanggakan diri dan sebagainya. Sedangkan kita kan puasa bukan untuk dilihat, tapi untuk mencapai lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan. Mau kita dilihat mau enggak, ya kan, ya itu urusan manusia ya kan menilai kita kan. Yang menilai kita kan sebenarnya Allah. Ya kan? Yang tahu kita baca Quran ya Allah, yang tahu kita sholat ya Allah, yang tahu diri kita sendiri pun ya Allah. Gitu kan? Manusia ya mungkin hanya sekedar melihat kasat mata, nggak tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi kalau emang niatnya benar untuk dakwah misalnya, oh dia ini Qori nih, bagus ini, orang pengen dakwah nih gitu kan, menyebarkan syiar Islam atau mengangkat izahnya Islam. Betul. Oh Islam nih suaranya bagus-bagus, misalnya apa itu mengangkat izahnya Islam, itu malah dianjurkan, kita sah-sah aja seperti itu. Niat sedekah, tapi untuk apa? Untuk menyadarkan orang-orang biar juga mau bersedekah, mau ikutan bersedekah gitu kan. Tapi kalau niatnya pamer, kadang beda tipis nih. Antara niat pengen tulus sama niat modus nih beda. Ini sangat beda tipis. Kalau yang tulus benar-benar lillahi ta'ala, ya, tapi kalau emang modus ya karena ada kepentingan, ada sesuatu yang dikejarnya, mungkin itu dunia tadi, ya kan, mencari popularitas atau mungkin mencari hal-hal yang lain, materi dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita perhatikan tentang bab niat ini. Ya, makanya bedakan antara niat yang ikhlas dan tulus sama niat yang modus dan punya kepentingan tadi. Jadi kita bedakan. Berarti nggak apa-apa posting asalkan niatnya untuk dakwah ya. Karena kan supaya sosial media itu algoritmanya juga isinya yang baik-baik gitu, yang ibadah-ibadah yang baik-baik. Karena kan sekarang kan kebanyakan di sosial media kan algoritmanya kan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Tapi kan bisa kita karena nggak ada konten yang baik. Nah iya gitu. Maka kalau niatkan untuk ibadah, untuk dakwah itu nggak apa-apa gitu, untuk menebarkan kebaikan. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di We Listen, We Tabayun setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami di We Listen, We Tabayun. Baik, ini kita balik lagi. Ya, ini ada beberapa kondisi yang mungkin ini sering terjadi di sekitaran kita. Gitu. Bahkan nggak perlu jauh-jauh, kadang di sekitar keluarga, ya kan, atau di sekitar teman kantor atau teman kerja, atau mungkin pokoknya dekat-dekat kita aja lah. Itu biasanya sulit sekali bagi kita nih, terkhusus ibu-ibu ya, nih untuk perempuan, untuk ibu-ibu. Gimana kalau misalkan kita gibah tapi lagi berpuasa, Zat? Oh gitu. Ada hadis yang mengatakan ketika di bulan puasa itu, ini saya ambil intisarinya aja, dia itu berkata bohong dan berkata kasar. Jadi bagaimana mau diterima lapar dan hausnya atau puasanya seseorang ini, sedangkan dia berkata kotor dan juga berkata dengan hal yang kasar seperti itu, atau menggibahin orang, menjelek-jelekan orang, mencaci maki orang. Ya berarti dengan dia menggibah, dengan dia mencela ini, puasanya menjadi sia-sia. Allah tidak menerima kelaparannya atau hausnya, terus menjauhi larangan-larangannya dan sebagainya. Jadi sia-sia puasanya bagi orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berkata kasar dan kotor. Sia-sia ya. Sia-sia. Itu pun juga berlaku bagi orang berkata kotor, ya, yang lisannya nggak bisa dijaga lah. Ya. Betul. Itu ternyata berat juga ya puasa itu ya. Berat. Jadi bukan makan dan minum aja. Iya, bukan hanya sebatas menahan lapar minum aja gitu. Enggak, tapi justru benar-benar menahan untuk melakukan keburukan sekecil apapun itu. Keburukan sekecil apapun. Penyakit hati pun juga. Penyakit hati, iri, dengki gitu kan.
itu benar-benar kita harus jaga gitu. Mungkin kalau keburukan secara zohir ya kayak keburukan lisan atau keburukan mata, nah, mungkin kita bisa ngejaga ya. Tapi yang sangat sulit bagi kita tuh ngejaga penyakit hati itu, Zat. Ya, betul. Ya, seperti dengki, iri, ada aja kan manusia. Bahkan banyak gitu. Iya, iri, dengki, dendam gitu. Dendam. Marah. Nah, itu gimana, Zat? Cara mencegah agar kita tuh bisa terhindar dari penyakit hati selama bulan puasa. Bahkan nggak hanya harus di bulan puasa gitu. Iya, betul. Gimana, Zat, caranya, Zat? Ya, yang pertama ya kita harus tazkiyatun nafas. Jadi kita mensucikan jiwa, mensucikan diri. Dengan hal-hal apa? Yang pertama dengan yang zohir dulu aja. Dengan lafat-lafat. Perbanyak ibadah. Perbanyak zikir. Ya, misalnya kalau lisan kita suka mencaci orang, coba banyak zikir. Mungkin dengan lisannya sering mencaci orang, memaki orang, dengan dia ubah dengan berbanyak zikir, jadi berubah. Lafadznya menjadi lafaz-lafaz yang lembut dan halus mungkin. Ya, apa kan? zikir yang antum rekomendasikan? Ya, zikir yang dianjurkan Nabi aja, subhanallah walhamdulillah ya kan, wala ilaha illallah Allahu akbar ya. Mungkin dengan dia banyak lisannya manis dengan berzikir, insya Allah perkataan yang kasar tadi suka mencaci orang, menggibahin orang ini berubah jadi li zikir. Ya, jadi mengingat Allah terus dia seperti itu. Nah, terus juga yang perlu kita perhatikan dalam penyakit hati ini, kita nggak tahu kan apa yang ada di hati orang. Ustaz Najim ini gimana misalnya kan, apakah iri sama saya apa enggak, ya, misalnya. Sama yang lain sebagaimana, apakah dendam sama saya, ya, punya dendam sama saya apa enggak, kita nggak tahu seperti itu kan. Orang punya dendam atau apa enggak, kita punya kesalahan apa sama orang lain pun, kita juga nggak tahu kan. Nah, makanya kita sebagai ya seorang muslim ya benar-benar harus mensucikan kita dalam hal-hal yang tadi. Jadi dalam ilmu tasawuf itu ada namanya tahalli. Apa itu tahalli? Takhalli. Takhalli itu artinya mengosongkan. Jadi mengosongkannya ini maksudnya kita kosongkan dari semua kemaksiatan dan semua penyakit-penyakit hati. Gitu. Jadi kita kosongkan dulu. Setelah kita kosong ya kan, baru kita tahalli. Kita isi. Kita isi dengan apa? Dengan hal-hal yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang baik. Ya, mungkin sebelumnya hati kita ini kotor mungkin kan, kita perlu bersihkan dulu pelan-pelan. Kita bersihkan. Yang pertama mungkin kita amarah. Bagaimana sih cara mencegah amarah? Kita cari caranya. Oh, kalau marah tuh gini. Oh, apa sih yang bisa menyebabkan marah? Oh, ini. Berarti kan antisipasinya ini. Oh, apa sih dendam itu? Oh, itu penyakit hati. Oh, benci itu apa sih? Oh, ini nih. Kayak tadi lisan tadi mungkin kotor, kita dengan cara berzikir, kan? Mungkin hati mungkin sering-sering mengingat Allah, ya kan? Hatinya biar selalu ingat sama Allah, biar dia tahu dan sebagainya. Seperti orang Mesir, di Mesir itu biasanya kalau orang marah, kita sebutkan sholli ala Nabi, langsung istighfar ya, Allahumma sholli ala, langsung salawat ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Langsung diam, langsung reda. Diam, nggak jadi marah. Itu emang harus ada pengingat juga. Berarti hatinya emang udah benar-benar cinta sama Nabi, ya kan, cinta sama Allah. Karena Nabi itu nggak gitu sifatnya, nggak ada marah-marah, nggak ada dendam. Karena malaikat Jibril pun ketika Nabi masih kecil, itu dadanya kan dibelah kan, dibersihkan. Betul, biar hatinya benar-benar bersih gitu, suci. Sampai Nabi pun ketika dijahatin ya kan, dilempar sama batu, diusir, dapat tinggalnya sebagainya, tetap dengan lapang dada ya kan. Dengan nerima gitu kan, dengan ikhlas, tidak membalas lagi kejahatan tersebut. Nah, ini kita perlu mencontoh daripada sifat-sifat Nabi. Mungkin kita bisa contoh teladan-teladan Nabi sehingga hati kita pun juga bisa mengikuti jejak-jejak daripada Nabi Muhammad seperti itu. Nah, sekarang terakhir Ustaz, coba berikan kami dan teman-teman juga yang ada di rumah ya tips ya, tips supaya tetap konsisten beribadah setelah bulan Ramadan. Kan orang itu kan ketika bulan Ramadan dia ibadahnya naik, ya. Tapi di luar bulan Ramadan dia turun lagi, gitu. Nah, coba berikan kami semua tips supaya ibadah kita tetap konsisten ya, walaupun di luar bulan Ramadan. Oke, ini tips semuanya kalau yang yang berat itu terkadang bukan rindu, tapi istiqomah. Istiqomah, gitu, iya. Karena istiqomah ini setiap orang pasti berat melaksanakannya. Betul. Ya kan, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, pasti semua orang merasakan hal yang berat sekali. Tapi ya kalau mau memberikan tips, ya setiap orang pasti beda-beda tipsnya.
Setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Oke. Tapi kalau saya kasih saran, ya tetap fokus ke niat. Jadi Niat. kalau niat kita dari awal emang benar-benar udah tulus, tadi kan kita ketahuin goals daripada puasa itu takwa. Nah, seharusnya setelah puasa semakin bertakwa, ya kan? Iya benar. Lihat setiap tahun harus nambah naik Ketakwaannya, betul. Bukan semakin menurun apa enggak semakin setelah bulan puasa malah kembali lagi ke zaman jahiliyah atau gimana kan? Jangan sampai. Kembali ke setelan Ya, pabrik berarti lah. yang perlu diperbaiki seharusnya dari puasanya dulu. Ketika puasanya udah benar, insya Allah setelah puasanya juga akan benar. Benar. Takwanya tadi akan ketemu. Ya, ketika orang-orang bertakwa tadi kan pasti akan melaksanakan ibadah, konsisten dan sebagainya, tetap tidak melakukan kemaksiatan dan sebagainya seperti itu. Makanya penting ketika di bulan puasa ini kita benar-benar bentuk karakter kita sehingga setelah puasa nanti ini bisa lebih kokoh lagi istiqomah. Dan juga bisa kita lanjutkan dengan mungkin puasa Syawal setelah itu kan. Iya. Karena kan 6 puasa hari Syawal itu ya. 6 hari katanya seperti puasa setahun dan sebagainya. Dan bisa kita juga tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sedekah, baca Quran dan sebagainya, berbuat baik. Pokoknya tetap istiqomah. Insya Allah ya setelah puasa pun perilaku kita juga sama setelah puasa seperti itu. Masya Allah. Berarti perbaiki niat dulu ya. Perbaiki niatnya, insya Allah kalau niatnya sudah diperbaiki, maka ke depannya juga akan terperbaiki dan semakin baik. Ya, Masya Allah, Ustaz Junaidi. Terima kasih Ustaz Junaidi. Sama-sama. Ya, ilmu-ilmunya, tips-tipsnya sangat bermanfaat. Siap. Ya, ini teman-teman yang ada di rumah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ya seputar Ramadan ataupun seputar zakat, bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Di Instagramnya Tawaf TV ataupun di YouTube ya, nanti supaya bisa dijawab sama pemateri-pemateri setelahnya. Kita akan bahas semua perkara-perkara seputar bulan Ramadan. Ustaz Junaidi, terima kasih Sama-sama, ya atas kehadirannya, atas waktunya ya. dan ilmunya bermanfaat ya. Semoga ilmunya juga bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman yang ada di rumah. Ya. Teman-teman yang ada di rumah, jangan lewatkan episode selanjutnya di We Listen, We Tabayun. Saya Najib Mukhtar, saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.